Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Setika, NIM 2111290053. Saya berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari klarifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa itu ada bunyi vokal, bunyi konsonan, bunyi semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara. Lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya I, A, U. Bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukan mula-mula secara vokal lalu diakhiri secara konsonan. Karena itu, bunyi ini sering juga disebut bunyi hampiran atau aproksiman. Bunyi vokal hanya ada dua, yaitu D dan Y. Kemudian bunyi konsonan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapatkan hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Misalnya bunyi B dan D yang mendapat hambatan pada ujung lidah apex dan gigi atas atau bunyi G yang mendapat hambatan pada belakang lidah darsum dan langit-langit lunak atau velum. Bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal yaitu apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya. Bunyi oral yaitu apabila langit lunak beserta ujung anak tekak menarik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang yaitu bunyi yang ketika bunyi itu diartikulasikan dengan bunyi vokal yang panjang. Sedangkan bunyi pendek merupakan bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal yaitu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, semua bunyi vokal atau monotong dan konsonan. Bunyi rangkap yaitu dua bunyi atau lebih yang terdapat dalam satu suku kata. Bunyi rangkap terdiri dari 3 diptong vokal atau vokal rangkap: ai, au, oi. Contoh bunyi ai terjadi pada kata cukai, landai, ramai. Contoh bunyi au terjadi pada kata kerbau, harimau, halau. Bunyi agresif. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif pulmonik apabila arus udara itu berasal dari paru-paru. Bunyi agresif glotalik apabila arus udara itu berasal dari pangkal tenggorokan. Bunyi ingresif. Bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Ingresif glotalik adalah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif atau masuk. Dengan mekanisme glotalik hanya arus udaranya masuk dari luar. Ingresif velarik adalah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif atau masuk dengan mekanisme velarik atau mekanisme udara velarik terjadi dengan
menaikkan pangkal lidah, ditempelkan pada langit-langit lunak. Geminat. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama, sehingga dengan pengucapannya menimbulkan ucapan bunyi yang panjang. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Kemudian homorgan. Homorgan yaitu bunyi-bunyi yang terbentuk dari alat dan daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar. Konsonan alveolar T dan N. Konsonan bilabial P, B, dan M. Konsonan palatal C, N. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.